Provinsi Sumatera Utara secara resmi menetapkan nomor urut pasangan calon pemilihan gubernur dan wakil gubernur atau Pilgub Sumatera Utara di Hotel Grand Mercure pada Senin malam kemarin. Pengundian dan penetapan nomor urut pasangan calon gubernur dan wakil gubernur di Pilgub Sumut tersebut diwarnai saling sindir antara Bobi Nasution dan Edi Rahmayadi terkait dengan polemik jalan rusak. Saling sindir antara para cagup Sumatera Utara, Bobi Nasution dan Edi Rahmayadi terjadi saat keduanya masing-masing memberikan sambutan dalam kegiatan pengundian dan penetapan nomor urut pasangan calon gubernur dan wakil gubernur di Pilgub Sumatera Utara tahun 2024 yang hanya diikuti oleh dua pasangan calon saja. Bobi Nasution, menantu Presiden Joko Widodo sekaligus calon gubernur Sumatera Utara nomor urut 1, mengungkapkan bahwa Provinsi Sumatera Utara adalah provinsi luar biasa dan provinsi terbesar di Pulau Sumatera. Tetapi persoalan klasik terkait jalan rusak masih saja terjadi hingga saat ini. Ia juga menyinggung proyek perbaikan jalan senilai 2,7 triliun rupiah yang dianggarkan pada masa kepemimpinan Edi Rahmayadi sebagai gubernur Sumatera Utara periode 2018-2023. Kita dapat nomor urut 1, Pak Surya. Dan Pak Edi dan Pak Hasan dapat nomor urut 2. Karena kita ingat 2,7 triliun. Infrastruktur memang perlu pembiayaan. Infrastruktur memang perlu uang. Tapi harusnya dengan 14 triliun lebih 1 tahun, 2,7 triliun untuk jalan, harusnya kalau bisa selesai proyek itu mungkin agak sedikit enak, tapi kalau nggak selesai agak berat juga jalan di Sumatera Utara. Sementara itu, calon gubernur Sumatera Utara nomor urut 2, Edi Rahmayadi, mengatakan untuk periode keduanya ia ingin untuk memimpin di Sumatera Utara dan berusaha menyelesaikan pembangunan termasuk peningkatan kualitas jalan. Lebih lanjut, Gubernur Sumatera Utara periode 2018-2023 itu mengatakan agar Bobi Nasution melihat fakta sebenarnya, mana yang merupakan jalan status kabupaten atau kota, jalan provinsi, dan jalan nasional. Menginginkan demokrasi ini adalah milik kita. Demokrasi ini di Sumatera Utara adalah milik rakyat Sumatera Utara. Bukan milik kami, apalagi milik dia. Saya mohon dengan segala hormat KPU dan Bawaslu, berlakulah wasit yang adil. Lebih lanjut, Edi juga meminta kepada Bawaslu dan KPU untuk bertindak adil serta kepada aparat TNI dan Polri agar menghormati demokrasi dan bertindak netral dalam kontestasi Pilkada serentak 2024. Dua pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Sumatera Utara akan bertarung memperebutkan hati masyarakat. Dan untuk membahasnya kita sudah terhubung dengan sejumlah narasumber, diantaranya pengamat politik Universitas Sumatera Utara, Indra Fauzan, kemudian Ketua Tim Pemenangan Bobi Nasution Surya Hinca Panjaitan, dan juru bicara Tim Pemenangan Edi Rahmayadi Hasan Basri Sagala Sutrisno Pangaribuan. Selamat sore Bapak-Bapak. Sore, Mbak. Selamat sore, Pak. Selamat sore, salam sehat. Makasih telah meluangkan waktunya bergabung bersama kami di Berita Satu Sore. Pertama-tama saya mau bilang ngeri kali kalau kata orang Medan, saling sindirnya soal jalan rusak. Padahal jalan rusak ini kita tahu ya, ini persoalan klasik juga sebenarnya di Sumatera Utara. Ke Bang Hinca dulu deh yang pertama. Bang Hinca, sebenarnya apa sih yang ingin disampaikan oleh Bobi saat menyampaikan sindiran mengenai jalan rusak di acara tadi malam? Apa maksud tujuan utamanya sebenarnya terkait dengan membahas soal jalan rusak ini? Saya kira kita semua paham bahwa kami di Sumatera Utara ini menyambut demokrasi ini hangat. Artinya responsnya menikmati demokrasi seperti yang disampaikan Pak Edi Rahmayadi untuk kita kelola dengan baik sampai nanti tuntas 27 November yang akan datang. Nah, ketika penetapan sudah dilakukan, paslon yang ada, nomor urut pun sudah diambil, lalu kemudian ada respon memulai menyampaikan pandangan. Nah, itu kan menarik ya. Saya di dalam tadi malam dan sangat menikmati suasana
fraksi kita di Sumatera Utara ini. Nah, sejak kecil pun kita biasa untuk saling menyindir dalam bahasa kita, berbalas pantun gitu ya. Dan saya kira tema yang diangkat juga adalah tema kepentingan publik. Soal jalan ini memang soal kami di Sumatera Utara sudah lama dan terus berlanjut begitu ya. Nah, ketika Pak Bobi memulai dengan mengangkat soal jalan ini, kita mau mengatakan, ayo sama-sama kita selesaikan persoalan di Sumatera Utara ini, terutama dengan jalan itu. Nah, itu artinya kita mau mengatakan inilah salah satu poin kita untuk kita berkontestasi dan mengangkat tema-tema yang mempunyai dampak luas kepada masyarakat di Sumatera Utara. Itu menyampaikan pesan, ayo kita pikirkan ini bersama-sama. Dan saya kira Pak Edi juga baiklah jawabannya dan enak itu kan. Nah, karena ini belum selesai, bikin akulah periode kedua kan enak itu balas pantunnya. Nah, saya kira kami di Sumatera Utara menikmati saja itu. Baik, Bang Tri, mungkin tanggapan terkait dengan apa yang disampaikan Bang Hinca bahwa ini menjadi suatu hal yang biasa saja saling sindir dan ini menjadi suatu kesadaran bersama bahwa soal jalan rusak ini harus juga diperbaiki. Kalau dari pasangan Edi Hasan sendiri, apa yang menjadi program utama? Apakah soal jalan ini juga akan menjadi dilanjutkan kembali nantinya? Ya, kita sebenarnya terkejut ya bahwa Bobi langsung menyerang gitu ya. Harusnya yang disampaikan itu adalah kita akan sama-sama bertarung, kan gitu ya. Tapi di awal-awal justru langsung menyerang. Nah, persoalannya yang diserang juga mertuanya sendiri. Karena jalan yang rusak itu adalah jalan nasional. Dan itu termasuk dalam pengawasan dari Pak Hinca Panjaitan selaku anggota DPR RI. Jadi jalan yang rusak di Sumatera Utara itu semua jalan nasional. Jalan masuk ke Aceh dari dapilnya Pak Hinca di daerah Dairi sana. Lalu kemudian dari Langkat atau kemudian itu dari Aceh, lalu dari Lebuhan Batu, itu semua jalan nasional. Jadi itu salah alamat itu. Harusnya beliau malu karena mempermalukan mertua sendiri sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Itu yang pertama. Yang kedua, itu salah itu. Salah itu nggak pas. Bobi juga mengejek wakil bupatinya, wakil gubernurnya. Jalan rusak itu paling banyak salah satunya di Kabupaten Asahan, di mana Surya itu adalah calon wakil gubernurnya. Jadi sebenarnya tidak perlulah menyerang di awal, kan gitu ya. Bukan itu yang harusnya dilakukan di saat penarikan nomor undian. Itu menurut kita yang salah tadi malam itu dilakukan oleh bosnya Pak Hinca itu. Baik, memang mungkin untuk Medan ini beda sendiri ya, karena kita tahu seperti apa keseruannya. Belum mulai aja udah seru kita lihatnya. Bang Indra Fauzan, tanggapan Anda dong mungkin terkait dengan hal yang terjadi tadi malam. Anda melihatnya seperti apa? Karena kampanye belum dimulai, tapi suhu politiknya sudah semakin menghangat nih. Dan apa sebenarnya PR Sumatera Utara yang harus menjadi atensi bersama dari dua pasangan calon yang akan bertarung? Ya, kalau saya melihatnya itu baik sekali ya, sangat baik ya. Karena baik apa? Dalam artian masyarakat juga diperlihatkan bahwa kedua pasangan calon ini punya energi yang cukup untuk menyelesaikan persoalan-persoalan di Sumatera Utara. Bagaimanapun apa yang disampaikan oleh Pak Bobi dan juga Pak Edi itu kan sebenarnya semangat, sama-sama punya semangat untuk membangun. Nah, serangan pertama dari Pak Bobi terkait dengan jalan itu hanya sekian persoalan ya yang ada di Sumatera Utara dari sekian banyak yang harus diselesaikan. Dan tidak hanya soal jalan saya rasa ya, terkait memang betul apa yang disampaikan oleh Bang Sutrisno tadi ya, bahwa kategori jalan itu kan banyak ya, mulai dari jalan nasional, kemudian jalan provinsi dan jalan kabupaten kota. Kemudian juga selain itu belum selesai juga ini kan masalah yang menjadi PR, misalnya mungkin bisa koordinasi antara pusat dan daerah terkait menyambungnya mungkin kisaran ke jalan kisaran ke Labuan Batu dan lain sebagainya, itu kan sempat terhenti. Dan kemudian tentu dari sekian banyak itu persoalannya mungkin juga persoalan lapangan pekerjaan, kemudian pengangguran. Walaupun masa Pak Edi kan pengangguran itu cukup bisa diturunkan dengan baik. Nah, kita bisa melihat visi dan misi dari kedua kandidat ya, yang disampaikan oleh Pak Bobi dan Pak Edi yang sudah
sampaikan di KPU ini cukup menarik ya Pak Bobi, itu ada 23 program yang akan diselesaikan dan Pak Edi lebih kurang 17 dari sekian banyak tersebut. Nah itu sebenarnya persoalan-persoalan atau janji-janji yang memang harus diselesaikan di Sumatera Utara. Apalagi terutama masalah koordinasi antara provinsi dengan daerah. Selama ini ya mungkin cukup menjadi problem bahwa mungkin koordinasi antara provinsi dengan daerah-daerah tidak terjalin dengan baik. Terkadang juga komunikasi juga kurang baik, sehingga ini menjadi hambatan-hambatan dalam pembangunan. Kemudian, nah gitu kira-kira seperti itu. Jadi kalau misalnya masalah jalan, saya rasa itu sudah sangat cukup lama ya. Dan dulu masalah jalan ini nggak selesai-selesai juga ya. Iya, itu Walaupun persoalan Pak Jokowi klasik ya. datang, gimana Mbak? Itu persoalan klasik yang terjadi di Sumatera Utara. Nah, Baik, saya mau minta tanggapan. Iya, nah mungkin ke Bang Hinca dulu deh. Bang Hinca, tanggapan dong mungkin sedikit tentang apa yang disampaikan Bang Sutrisno. Janganlah di awal masih baru mulai dan langsung saling sindir. Tanggapan Anda seperti apa? Dan mungkin sedikit bisa ditambahkan terkait dengan apa sebenarnya fokus utama jika nanti Bobi Surya ini terpilih untuk 5 tahun ke depan menjabat di Sumut. Yang akan duluan dikerjakan yang mana nih Bang? Saya kira sederhana saja. Saya mau mulai tadi itu begitulah gaya Medan kan begitu ya. Nah yang kedua, kalau substansi jalan yang kami angkat itulah masalah kita kan begitu. Nah yang mau kita kejar tentu gubernur kita yang incumbent ini, sedangkan kita pendatang. Dalam teori politik incumbent dengan penantang ya begitu, dan itu kita nikmati saja nanti di debatnya, buka-bukaan data kan oke-oke saja. Ini pesan sebenarnya kalau dikatakan kok pembukaan udah ngomong begitu, nah itu kan soal style aja dan ini masih panjang. Oleh karena itu pesan yang mau disampaikan adalah isu di Sumatera Utara cukup tinggi. Nah kalau soal salah alamat nanti buka-bukaan lah, mana yang jalan provinsi, mana jalan ini, mana jalan apa keluar 2,7 triliun. Oke lah, itu satu hal. Kick off ini yang tadi sudah dimulai dengan deklarasi damai, besok mulai start kampanye. Nah, itu jualannya. Tadi sudah disampaikan program-programnya, kami sudah sampaikan ke KPU, poin-poin yang kita sampaikan, dan nanti kita akan lepas itu dan urai satu demi satu sepanjang masa kampanye ini. Dan mudah-mudahan nanti didebatkan, mudah-mudahan ada 2 kali debat, bisa kepada substansinya yang lebih detail, begitu ya. Dan tidak usah, kita merasa loh kok jadi begini gitu, biasa aja karena memang di Sumatera Utara itu biasa itu ledek-ledekan begitu. Dan itulah cirinya gitu. Bang Sutrisno tuh katanya biasa aja menanggapi hal saling sindir tersebut. Tanggapan Anda seperti apa? Dan mungkin singkat saja juga bisa terkait dengan apa yang akan dikerjakan jika nanti Edi Hasan terpilih lagi untuk menjabat di Sumatera Utara. Dan takut nggak sih menghadapi pasangan satu lagi yang didukung oleh banyak partai? Ya, pertama jangan hal buruk dibiasakan. Itu bukan kebiasaan Sumatera Utara itu. Di Sumatera Utara itu ada kearifan lokal di mana yang muda itu harusnya lebih santun kepada yang tua. Tapi tidak kita dapatkan ini dari Budi karena dia menantu presiden, jadi dia merasa bisa melakukan semua hal. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa kami tentu akan fokus pada apa yang akan kami lanjutkan ya. Dalam kepemimpinan Pak Edi selama 5 tahun kemarin, memang sudah banyak hal yang ingin dicapai, tapi tentu ada banyak kendala karena 2 tahun pertama COVID itu kemarin. Jadi karena Pak Edi gubernur saja tak ingin perpanjangan masa jabatan seperti Pak Jokowi ingin menambah periodenya, tapi Pak Edi kan gubernur patuh kepada konstitusi. Tapi 2 tahun pertama juga beliau menghadapi COVID, sehingga kemudian banyak hal. Baik. Menghadapi koalisi gemuk ini kami nggak akan takut, nggak gentar sekalipun, gitu ya. Baik. Mungkin terakhir pertanyaannya saya tujukan kepada Bang Indra. Bang Indra, jika melihat energi yang ditampilkan oleh perwakilan dari kedua paslon ini, kita melihat energinya sangat besar ya, begitu juga yang ditunjukkan oleh pasangan calonnya sendiri. Anda melihat kontestasi di Pilgub Sumut ini akan berlangsung sengit, dinamis, atau seperti apa ke depannya? Singkat saja mungkin. Saya kalau sebagai warga Sumatera Utara ya, saya berharap sengit ya. Gak sekedar cuma berharap penuh energi, kemudian ini pembelajaran politik juga bagi kita, bagi masyarakat,
Kemudian saya rasa kedua pasangan calon ini sangat berpengalaman ya. Apa yang dilakukan oleh kedua kandidat juga sudah terbukti, mereka punya rekam jejak yang baik. Pak Edi juga sudah 5 tahun berkuasa, kemudian Bobi juga sedang melakukan pekerjaannya. Jadi masyarakat tinggal bisa memilih apa yang disajikan oleh kedua pasangan calon. Dan energi yang diberikan oleh Bang Hinca dan Bang Sutrisno ini luar biasa ya. Saya sangat apresiasi ya, sudah berbalas pantun seperti apa yang Bang Hinca tadi sampaikan. Dan jadi kalau saya lihat yang baik, jadi saya berharap ini menjadi hal positif ya bagi kita di warga Sumatera Utara. Saya melihat bahwa apa yang disampaikan tentunya untuk kebaikan warga Sumatera Utara. Asal jangan baper saja ya, kan politik baper kan pada akhirnya akan membuat kondisi tidak kondusif. Baik, kita nantikan bagaimana jalannya Pilgub Sumatera Utara. Dan terima kasih kepada seluruh narasumber telah meluangkan waktu bersama kami di Berita Satu Sore. Salam sehat. Terima kasih, Pak.